Wajah busuk istana kian tampak. Jokowi lakukan kudeta konstitusi, sendi-sendi perjuangan reformasi dikebiri. YLBHI tuding Presiden Jokowi lakukan kudeta konstitusi. Ini buktinya, dilansir Gelora.co. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menentang keras peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada Jumat 30 Desember 2022 sore lalu. Melalui keterangan tertulis, YLBHI menilai penerbitan Perpu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi Republik Indonesia dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo. Ini semakin menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan bangsa dilakukan secara demokratis melalui partisipasi bermakna atau meaningful participation sebagaimana diperintahkan MK, sebut YLBHI dalam keterangan tertulis. Mereka menilai Presiden justru menunjukkan bahwa kekuasaan ada di tangannya sendiri, tidak memerlukan pembahasan di DPR, tidak perlu mendengarkan dan memberikan kesempatan publik berpartisipasi. Hal ini jelas bagian dari pengkhianatan konstitusi dan melawan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penerbitan Perpu ini jelas tidak memenuhi syarat diterbitkannya Perpu, yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan undang-undang seperti biasa. Presiden seharusnya mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja sesaat setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan karena penolakan yang masif dari seluruh elemen masyarakat, tegas YLBHI. Tetapi saat itu Presiden justru meminta masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja melakukan judicial review. Saat MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan Perpu. Perintah Mahkamah Konstitusi jelas bahwa pemerintah harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, bukan menerbitkan Perpu. Dampak perang Ukraina-Rusia dan ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak masuk akal dalam penerbitan Perpu ini. Alasan kekosongan hukum juga alasan yang tidak berdasar dan justru menunjukkan inkonsistensi, di mana pemerintah selalu mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku walau MK sudah menyatakan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga melarang pemerintah membentuk peraturan-peraturan turunan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tetapi dalam perjalanannya pemerintah terus membentuk peraturan turunan tersebut. Penerbitan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan konsistensi ugal-ugalan dalam pembuatan kebijakan demi memfasilitasi kehendak investor dan pemodal. Ini jelas tampak dari statement pemerintah saat konferensi pers bahwa penerbitan Perpu ini adalah kebutuhan kepastian hukum bagi pengusaha, bukan untuk kepentingan rakyat keseluruhan. Penerbitan Perpu ini semakin melengkapi ugal-ugalan pemerintah dalam membuat kebijakan seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KUHP, dan kebijakan-kebijakan lain. Penerbitan di ujung tahun juga menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki ada reaksi dan tekanan dari masyarakat dalam bentuk demonstrasi dan lainnya karena mengetahui warga dan masyarakat sedang dalam liburan akhir tahun. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menegaskan pihaknya menuntut beberapa hal terkait penerbitan Perpu itu. Pertama, mereka mengecam penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Mereka juga menuntut Presiden melaksanakan putusan MK nomor 91/PUU/2020 dengan melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK dan menarik kembali Perpu nomor 2 tahun 2022. Menyudahi kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi, ujar Isnur. Terakhir, mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia. Sementara itu, terbongkar perangkat desa direkrut jadi petugas ad hoc pemilu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Hedi Lugito mengungkap temuan guru honorer hingga perangkat desa direkrut sebagai petugas ad hoc pemilu. Temuan itu mencuat dari persidangan etik yang ditangani DKPP. Pada sidang itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dilaporkan atas dugaan pelanggaran pada rekrutmen petugas ad hoc di Lebak, Banten. Guru honorer masuk sebagai penyelenggara ad hoc, Panwaskam atau Panitia Pengawas Kecamatan atau PPK, atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian, perangkat desa ada juga yang direkrut, PKH atau Pekerja Pendamping Sosial. Di sana itu direkrut sebagai anggota Panwaskam, kata Hedi di kantor DKPP Jakarta. Hedi menyampaikan aturan perundangan tak memperbolehkan hal itu. Ia berkata petugas ad hoc pemilu tidak boleh merangkap pekerjaan yang digaji lewat APBN. Ia mengkritik Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Bawaslu terkait rekrutmen petugas ad hoc pemilu tersebut. Menurut kami, mestinya hal-hal semacam itu tak perlu terjadi lagi karena kita sudah melakukan pemilu yang demokratis, yaitu 6 kali, ujarnya. Hedi mengatakan persoalan rekrutmen petugas ad hoc pemilu mendominasi laporan yang masuk di DKPP. Dari total 89 laporan selama 2022, 38 laporan berkaitan dengan rekrutmen Panwaskam dan 30 laporan mengenai rekrutmen PPK. Saya wanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten atau kota untuk melakukan rekrutmen lebih profesional, katanya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.